Indonesia adalah Indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun. Namun, siap, selalu siap berkontribusi bagi dunia. Di awal sudah karena ini kita sawit terbesar, tapi kok mengacu ke Malaysia harganya, terus mengacu ke Belanda. Loh, kita kok nggak ada? Jadi kalau kita menghitung harga, lihat dulu tuh bursa Malaysia, bursa Belanda, lah kita nggak ada. Waktu itu memang awal-awalnya produksi PO kita mungkin tahun 90-an gitu, 2000-an masih kecil. Begitu ada ekspansi luas lahan ternyata membesar dan akhirnya mengalahkan beberapa sumber vegetable oil yang tadinya mendunia dan sudah mulai mengalahkan. Nah, karena sejarah itulah yang kemudian memang tidak bisa dilupakan bahwa mau diambil alih. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia itu juga sebetulnya kita sudah memainkan. Dengan kita kuasai hulu dan hilir nanti kita bisa menjadi penentu harga internasional. Ya. Jadi langkah kita berikutnya adalah bagaimana kita menjadi referensi. Kita harus membangun credibility. Artinya bahwa semua harus yakin bahwa ini adalah the right way atau sebagai layak untuk menjadi acuan. Ini otokritik bagi kita semua untuk membangun itu. Nah, kita itu eksporter terbesar di dunia. Kalau kita sendiri solid dan memakai apa yang kita sebagai price reference, itu pasti dunia juga akan memakai. Ya, potensi begitu ya, kita menggeser pusat gitu ya harga dunia karena kita bisa memastikan supply itu jauh lebih besar dibandingkan negara tetangga kita. Tapi memang ada syaratnya betul, selain infrastruktur, tapi juga adalah bagaimana memastikan kemampuan logistik di kita juga sama baiknya dengan negara tetangga kita. Bapak Presiden Jokowi memahami itu adalah sebuah tantangan, namun sekaligus juga merupakan tugas yang harus diselesaikan. Bagi perekonomian kita, bagi keinginan dan ambisi Indonesia untuk maju terus menjadi negara yang makin advance dan bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu pemerintah kemudian juga membuat prioritas berbagai proyek-proyek infrastruktur yang dianggap memiliki apa yang disebut peranan strategis di dalam pelaksanaan karena dia memiliki catalytic role yang luar biasa. Ada kabar baik bagi pelaku usaha kelapa sawit Indonesia. Bursa komoditas sawit akan rilis dalam waktu dekat. Peluncuran bursa tersebut nantinya akan menjadi sebuah acuan harga minyak sawit mentah atau CPO Indonesia untuk ekspor. Indonesia dikenal sebagai produsen minyak kelapa sawit atau crude palm oil terbesar di dunia. Secara nasional terdapat 14,03 juta hektar lahan sawit Indonesia dengan luasan sawit rakyat 5,61 juta hektar. Minyak kelapa sawit sendiri masih menjadi komoditas ekspor terbesar Indonesia dengan volume ekspor 2017 sebesar 33,52 juta ton. Dengan fakta ini sudah seharusnya yang menentukan harga sawit dunia adalah Indonesia, bukan Malaysia, apalagi Belanda. Kini cita-cita Indonesia untuk menjadi barometer sawit dunia dipastikan akan segera tercapai. Kementerian Perdagangan akan meluncurkan Bursa Sawit Indonesia pada akhir Juli 2023 ini. Bursa sawit ini akan menentukan harga acuan minyak sawit mentah atau CPO dan juga sebagai gerbang ekspor Indonesia. Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia juga telah menyediakan lapangan pekerjaan sekitar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, industri kelapa sawit seringkali disebut sebagai tulang punggung perekonomian karena dianggap sebagai penyumbang devisa terbesar dari sektor non-migas untuk Indonesia, apalagi produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Tidak berlebihan saat kelapa sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita Indonesia. Sebab negara kita adalah negara produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia. Namun dengan seiring berjalannya waktu, industri komoditas sawit Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai 80 pohon industri.
Untuk itulah pemerintah Indonesia berkomitmen membangun perusahaan sawit terbesar di dunia melalui aksi korporasi. Initial Public Offering atau IPO subholding kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara atau PT PN2 menggunakan brand Palmco pada kuartal keempat tahun ini. Tujuan dari IPO tersebut guna menjaga stabilitas perekonomian nasional khususnya di sektor industri turunan kelapa sawit. Lantaran turunan industri kelapa sawit ini telah mencapai 80% dan kisah sukses itu berdampak pada perdagangan industri pendukung. Pertimbangan lain dari IPO ini juga berkaitan dengan isu minyak goreng sawit. Sebagaimana yang dianjurkan para anggota DPR RI untuk mendorong pemerintah melalui BUMN melakukan intervensi terhadap minyak goreng sawit ketika diperlukan. Setidaknya 600-700 ribu hektar dari lahan yang sudah dikonsolidasikan di bawah PT PN Group. Bila ini tercapai, maka Palmco akan menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar. Di samping itu, rencana ini tentu juga akan meruntuhkan embargo Uni Eropa yang sering menggunakan produk minyak kelapa sawit untuk menyerang dan mendiskreditkan Indonesia di gelanggang perdagangan dunia. Percaya atau tidak, nyatanya negara luar tidak ingin Indonesia maju. Indonesia dihalangi bila perlu dibuat bodoh selamanya, supaya sumber daya alamnya bisa didapatkan dengan harga murah. Sedemikian besarnya potensi sawit di tanah air kalau dikelola dengan baik, yang untung ya negara kita sendiri, bukan Malaysia atau Belanda, atau Uni Eropa atau negara lainnya. Jokowi telah membuktikan sebagai presiden yang paling bernyali, terus berjuang sampai titik darah penghabisan, bukan menyerah dan mencium kaki negara asing yang mau mengeruk kekayaan alam di negeri ini. Maka lompatan kecil yang telah Jokowi lakukan hendaknya kita lanjutkan. Kalau bukan generasi penerus, mau siapa lagi?